Pasar desa Sukamaju pagi itu tampak seperti biasanya, hiruk-pikuk pedagang menjajakan sayur, buah, dan dagangan mereka, sementara warga berdesak-desakan mencari kebutuhan sehari-hari. Matahari baru saja menembus kabut tipis di atas jalan tanah yang berdebu. Namun, suasana damai itu mulai terganggu ketika terdengar suara gaduh di salah satu lorong pasar. Seorang preman pasar, terkenal dengan sifatnya yang suka membuat onar dan menakut-nakuti pedagang, tampak berdiri di tengah kerumunan. Namanya Pak Harto. Tubuhnya besar, wajahnya keras, dan matanya yang tajam membuat siapapun yang menatapnya merasakan ketegangan. Hari itu, Pak Harto tampak gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di dekat warung sayur milik Bu Siti, sambil sesekali melempar pandangan penuh curiga kepada seorang lelaki tua yang baru saja lewat. Lelaki itu adalah Kiai Ahmad, seorang kiai yang terkenal baik dan jujur. Kiai Ahmad biasa datang ke pasar setiap minggu untuk membeli sayur dan kebutuhan pokok untuk pesantrennya. Tanpa alasan yang jelas, Pak Harto tiba-tiba berteriak dengan suara menggelegar. "Warga, lihat, kiai ini mencuri." Kerumunan warga spontan berhenti dan menoleh. Mata mereka terpaku pada Kiai Ahmad yang hanya berdiri tenang, wajahnya menandakan kebingungan dan kesabaran. Namun, kata-kata Pak Harto sudah menyebar seperti api, dia mengambil uang dari kotak warung Bu Siti. Beberapa orang mulai berbisik, sebagian mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaran mendorong mereka untuk mendekat. Kiai Ahmad, meski merasa dizalimi, tetap menunduk hormat, menahan emosi, dan berusaha menjelaskan. "Warga, saya tidak mengambil apapun. Silakan periksa sendiri, Bu Siti." Tapi Pak Harto malah menertawakannya dengan sinis. "Siapa yang percaya sama kiai tua itu? Lihat saja, aku menangkapnya langsung." Suasana pasar berubah menjadi tegang. Pedagang mulai menyaksikan adegan itu dengan cemas. Beberapa anak kecil menangis karena takut. Bau keringat dan debu pasar bercampur dengan rasa takut dan marah. Warga terbagi, ada yang percaya fitnah itu, ada yang tetap yakin pada Kiai Ahmad. Di tengah kerumunan, seorang pedagang tua bernama Pak Joko bergumam pelan, "Hati-hati, orang jahat kadang cepat menerima balasan dari Tuhan." Namun di mata Pak Harto, itu hanyalah ejekan. Ia merasa semua mata kini tertuju padanya, dan kesombongannya makin bertambah. Tanpa disadari, bayangan azab sedang mengintai di balik fitnahnya, suasana pasar semakin memanas. Warga yang awalnya hanya penasaran kini mulai berbisik keras, menatap Pak Harto dengan tatapan ragu. Namun sebagian lain ada yang percaya ucapan preman itu, seolah-olah kebenaran selalu harus sesuai suara paling lantang. Kiai Ahmad tetap tenang, meski dadanya berdebar. Dengan suara lembut tapi tegas, ia berkata, "Pak Harto, Anda menuduh tanpa bukti. Apakah ini adil di mata Allah dan manusia?" Pak Harto menatapnya dengan mata membara. "Cukup, aku lihat sendiri. Siapa yang percaya, ikut aku. Siapa yang tidak, diam saja." Beberapa warga terpaksa menyingkir agar tidak terseret dalam keributan, sementara beberapa pemuda mencoba menenangkan. Tapi preman itu malah semakin agresif, memukulkan tangannya ke meja dagangan, membuat buah dan sayur berjatuhan. Bu Siti, pemilik warung sayur, yang sudah tua renta, mulai gemetar. "Pak Harto, Kiai Ahmad tidak mencuri. Silakan periksa sendiri." Pak Harto malah tersenyum sinis. "Ah, Bu Siti, kamu mau pilih yang mana? Aku atau kiai tua itu?" Kerumunan semakin besar. Seorang warga muda, Budi, mencoba menenangkan. "Pak Harto, hentikan. Ini bukan cara menyelesaikan masalah. Jangan fitnah orang baik di depan semua orang." Pak Harto tertawa nyaring, suara menggelegar di pasar yang semula ramai. "Wah, ternyata banyak juga yang setia sama kiai tua itu, tapi biarlah. Kita lihat nanti." Di ujung pasar, sebuah mobil polisi melintas, namun Pak Harto sudah meninggalkan lokasi sebelum petugas turun. Ia merasa menang, namun, di balik senyum sombongnya, tak seorang pun tahu bahwa azab sedang menunggu. Sementara itu,
Kiai Ahmad hanya tersenyum tipis, matanya menatap langit seolah berbicara dengan Sang Pencipta. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, lindungi aku dari fitnah dan tegakkan keadilan-Mu." Beberapa jam kemudian, ketika Pak Harto sudah kembali ke rumahnya dengan rasa puas, sebuah kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa jam setelah kejadian di pasar, Pak Harto kembali ke rumahnya dengan rasa puas. Ia membayangkan dirinya sebagai pusat perhatian, seolah semua warga takut dan tunduk padanya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat ia duduk di kursi goyang tua di teras, tiba-tiba perutnya terasa sakit luar biasa. Awalnya ia mengira hanya karena makan terburu-buru, tapi rasa sakit itu semakin parah. Tubuhnya menggigil, dan keringat dingin menetes di wajahnya yang sebelumnya sombong. Ia mencoba berdiri, tapi kaki serasa tidak kuat menopang tubuhnya. Hanya dalam hitungan menit, wajahnya memucat dan matanya berputar ke atas, seakan menatap sesuatu yang tak terlihat. Di dalam hatinya, ia mulai panik. Apa ini? Tidak mungkin. Aku tidak melakukan apapun yang salah. Tetapi suara kecil dalam dirinya, yang biasanya diabaikan, kini terdengar jelas. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Di saat bersamaan, ayam jantan tetangga berkokok dengan keras, meski matahari sudah condong ke barat. Angin malam yang biasanya sejuk membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tak lama kemudian, seorang tetangga, Pak Joko, mendengar teriakan Pak Harto dari teras rumahnya. Ia bergegas melihat, dan yang ia temukan membuatnya terkejut. Pak Harto tergeletak di lantai, menggeliat kesakitan, wajahnya penuh rasa takut. "Pak Harto, apa yang terjadi padamu?" tanya Pak Joko sambil memegangi pundak preman itu. Pak Harto hanya bisa menggigil dan bergumam tak jelas. Azab datang. Tetangga lain mulai berkumpul, sebagian menahan diri agar tidak terlalu dekat. Semua orang merasakan ketegangan yang aneh di udara, seolah sesuatu yang besar dan tak terlihat sedang menimpa preman pasar itu. Di rumahnya sendiri, Kiai Ahmad merasakan getaran aneh di hatinya. Tanpa perlu melihat, ia tahu balasan atas fitnah itu mulai menghampiri Pak Harto. Dengan suara lirih ia berdoa, "Ya Allah, tunjukkan keadilan-Mu." Dan malam itu, desa Sukamaju terasa berbeda. Angin membawa bisikan, dan langit mendung seakan menatap setiap langkah manusia dengan mata yang menilai. Malam itu, sakit Pak Harto semakin parah. Tubuhnya menggigil, mulutnya terasa kering, dan kepalanya seperti dipenuhi dentuman tak terdengar. Ia mencoba bangun, tapi terjatuh lagi. Tetangga yang menonton hanya bisa berdiam, takut ikut terkena energi aneh yang terasa di sekitar rumahnya. Beberapa orang berbisik, "Ini pasti azab, Tuhan sedang menegakkan keadilan." Di pasar, kabar tentang Pak Harto menyebar cepat. Warga yang sebelumnya takut kini merasa lega, sementara hati mereka penuh rasa takut sekaligus kagum pada keadilan Tuhan yang bekerja tanpa suara. Pak Harto, dalam kesakitan dan ketakutan, akhirnya sadar bahwa fitnah yang ia lemparkan ke Kiai Ahmad bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga dirinya sendiri. Malam itu, desa Sukamaju seakan diam, menunggu langkah azab berikutnya. Pagi harinya, Pak Harto terbangun dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya masih lemah, dan ia merasa panas dingin bergantian. Saat berjalan ke dapur, ia hampir tersungkur karena kaki terasa seperti tak bisa digerakkan. Tetangga yang melihatnya dari kejauhan bergumam, "Ini bukan sakit biasa, ini azab nyata karena fitnahnya." Pak Harto mencoba menyangkal di dalam hati, tapi rasa sakit dan takut membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Ia menunduk, untuk pertama kalinya merasa kecil di hadapan dunia dan Sang Pencipta. Di rumah Kiai Ahmad, Sang Kiai hanya menunduk dan berdoa, yakin bahwa keadilan itu pasti datang tepat waktu. Siang itu, Pak Harto hampir tidak mampu berdiri. Tubuhnya lemas, tangan gemetar, dan wajahnya terlihat pucat seperti kertas. Ia mencoba memanggil tetangga untuk menolong, tapi suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Beberapa tetangga berani mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Salah seorang berbisik,
Lihat, ini bukan sakit biasa. Ini azab karena perbuatan jahatnya sendiri. Pak Harto mulai menangis, menyesali semua fitnah yang dilemparkan ke Kiai Ahmad. Untuk pertama kalinya, kesombongan dan amarahnya digantikan rasa takut yang murni. Di rumah Kiai Ahmad, sang Kiai kembali berdoa dengan tenang, yakin bahwa Allah sedang menegakkan keadilan secara sempurna. Malam itu, Pak Harto terlihat menggigil hebat di depan rumahnya. Tubuhnya tak bisa diam, dan matanya menatap kosong ke arah langit. Beberapa tetangga berkumpul di kejauhan, menyaksikan dengan campuran takut dan takjub. Seorang ibu berbisik lirih, "Kalau fitnah bisa menimpa Kiai, balasannya pasti datang, lihat sendiri, dia tidak bisa lari dari azab." Pak Harto menunduk, menyesali semua perbuatannya. Untuk pertama kali, ia merasakan ketakutan yang tulus, bukan ketakutan karena preman lain atau hukuman manusia, tapi takut pada azab Tuhan yang nyata. Di pesantren, Kiai Ahmad tetap tenang. Ia hanya berdoa, "Ya Allah, biarlah keadilan-Mu berjalan." Suasana desa Sukamaju malam itu sunyi, namun penuh pelajaran yang tak terlupakan bagi setiap orang yang menyaksikan. Dini hari, Pak Harto terbangun dengan jeritan kesakitan. Tubuhnya terasa panas menyala, lalu dingin menusuk tulang. Tangannya gemetar hebat, kakinya tak sanggup menahan berat tubuhnya. Tetangga yang menonton dari jauh hanya bisa terdiam, ngeri sekaligus sadar bahwa azab Tuhan tidak bisa dihindari. Seorang pemuda berbisik, "Ini pelajaran bagi siapapun yang berani menebar fitnah." Pak Harto menunduk,
menutup wajah dengan tangan, menyesali setiap perkataan dan perbuatannya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan penyesalan yang tulus, tapi azab sudah terlalu dekat. Di sisi lain, Kiai Ahmad tetap berdoa dengan tenang, yakin bahwa keadilan Allah sedang bekerja tanpa suara, tapi sangat nyata terasa. Menjelang siang, Pak Harto hampir tak mampu bergerak. Tubuhnya panas dingin bergantian, mulutnya keluh, dan wajahnya penuh ketakutan. Ia berteriak memanggil pertolongan, tapi tak seorang pun berani terlalu dekat. Warga desa menatap dari jauh dengan campuran takut dan kagum. Seorang bapak tua bergumam, "Ini bukti nyata, fitnah dan kejahatan pasti berbalas." Pak Harto menunduk, air mata membasahi wajahnya. Kesombongan dan keberaniannya di pasar kini lenyap, tergantikan rasa takut yang murni. Di pesantren, Kiai Ahmad tetap berdoa, menunduk tenang, yakin bahwa keadilan Allah tidak pernah meleset. Desa Sukamaju seakan hening, menyaksikan puncak azab yang menimpa sang preman pasar. Beberapa jam setelah azab puncak, Pak Harto terkulai lemas di rumahnya. Tubuhnya masih lemah, wajahnya pucat, dan suaranya serak saat mencoba bicara. Ia tak lagi berani mengancam atau menakut-nakuti orang lain. Warga desa, yang sebelumnya takut padanya, kini mengangguk pelan sambil sadar bahwa setiap perbuatan buruk pasti ada balasannya. Seorang ibu berbisik, "Semoga ini menjadi pelajaran, jangan mudah memfitnah orang baik." Kiai Ahmad tetap tenang, menunduk berdoa. Ia tahu, keadilan Tuhan telah berjalan sempurna, dan desa Sukamaju kini aman dari tipu daya preman itu. Beberapa hari setelah azab, Pak Harto mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tubuhnya yang dulu kuat dan menakutkan kini lemah, dan hatinya dipenuhi rasa penyesalan. Ia berjalan pelan ke pasar, tanpa mengganggu siapapun, dan menunduk saat bertemu warga. Beberapa orang menatapnya dengan waspada, tapi ia hanya bisa berbisik lirih. "Maaf, aku salah, aku menyesal." Di pesantren, Kiai Ahmad mendengar kabar itu dan hanya tersenyum tipis. Doanya telah dijawab, keadilan Allah berjalan, dan seorang manusia sombong mulai belajar arti rendah hati. Sejak kejadian itu, suasana pasar dan desa Sukamaju berubah. Warga menjadi lebih waspada terhadap fitnah dan gosip. Mereka saling mengingatkan untuk tidak menuduh tanpa bukti, dan hati mereka lebih tenang melihat keadilan Tuhan berjalan nyata. Pak Harto sendiri mulai hidup sederhana. Ia tak lagi menakut-nakuti orang, dan setiap kali bertemu warga, ia menunduk penuh hormat. Dalam hatinya, rasa penyesalan selalu hadir sebagai pengingat, kejahatan dan fitnah selalu membawa akibat. Kiai Ahmad tetap menasihati para santri dan warga. Belajar dari perbuatan orang lain. Kebaikan pasti dilindungi, dan kejahatan pasti dibalas. Allah tidak pernah tidur. Desa Sukamaju kini damai, namun pelajaran dari azab Pak Harto tetap terpatri di setiap hati. Beberapa minggu setelah kejadian azab yang menimpa Pak Harto, desa Sukamaju masih dibayangi kisah itu. Warga terus membicarakan bagaimana preman pasar yang sombong dan suka menebar fitnah itu harus menerima akibat dari perbuatannya. Namun, di balik semua itu, ada perubahan yang lebih dalam yang mulai terasa, terutama pada Pak Harto sendiri. Pak Harto kini bukan lagi sosok yang menakutkan. Tubuhnya yang dulu besar dan gagah kini terlihat lemah, dan setiap langkahnya perlahan, seolah setiap gerakan mengingatkannya pada azab yang pernah menghampirinya. Ia jarang tersenyum, dan bila berbicara kepada warga, suaranya rendah, penuh rasa hormat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya kini dipilih dengan hati-hati. Di rumahnya, ia duduk sendirian hampir sepanjang hari. Tangan yang dulu sering menakut-nakuti orang kini sibuk membersihkan rumah, membantu tetangga yang memerlukan, dan menata barang-barang warungnya dengan teliti. Namun, yang lebih penting dari semua itu adalah hatinya. Hatinya kini dipenuhi penyesalan yang mendalam. Ia terus mengingat wajah Kiai Ahmad yang tenang saat difitnah, dan doa sang Kiai yang selalu terselip di udara. Suatu sore, ia berjalan ke pesantren Kiai Ahmad. Warga yang melihatnya sempat menahan napas, takut bahwa ia mungkin akan menimbulkan masalah lagi.
Tapi Pak Harto hanya menunduk dan berkata lirih, "Maafkan saya, Kiai, atas semua fitnah dan kebohongan saya di pasar. Saya menyesal, saya benar-benar menyesal." Kiai Ahmad menatapnya dengan tatapan lembut, namun penuh kewibawaan. "Pak Harto, penyesalan adalah awal dari perbaikan. Jangan biarkan kesalahan lalu menghalangimu menjadi lebih baik. Allah menerima orang yang menyesal dan mau berubah." Kata-kata itu seperti cahaya yang menembus hati Pak Harto. Untuk pertama kali, ia merasakan ketenangan sejati, bukan ketenangan palsu yang muncul dari ketakutan atau kekuasaan semu. Ia tersadar bahwa selama ini, kesombongan dan nafsu menguasai dirinya, hingga ia melupakan kemanusiaan dan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi. Warga desa pun perlahan mulai menerima perubahan Pak Harto. Mereka tetap berhati-hati, tapi kini ada rasa empati. Mereka melihat bahwa azab bukan hanya hukuman, tapi juga peringatan dan kesempatan untuk berubah. Anak-anak mulai mendengar cerita itu dari orang tua mereka, bukan sebagai kisah menakutkan semata, tapi sebagai pelajaran moral. Fitnah itu kejam, dan keadilan Tuhan pasti datang tepat waktu. Di pasar, suasana pun berubah. Pedagang lebih berhati-hati dalam menuduh satu sama lain, warga saling mengingatkan untuk bersikap adil, dan rasa saling percaya perlahan kembali tumbuh. Pak Harto sendiri menjadi simbol perubahan nyata, dari seorang preman sombong yang menebar ketakutan menjadi manusia yang lemah, rendah hati, dan penuh penyesalan. Malam-malam di desa Sukamaju kini sunyi, tapi setiap orang tahu bahwa keadilan dan azab itu nyata. Tidak terlihat, tapi terasa. Dan bagi Pak Harto, setiap detik adalah pengingat akan dosa yang pernah ia lakukan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia belajar bahwa hidup bukan tentang menakut-nakuti orang lain, tapi tentang menjaga hati, berkata jujur, dan hidup dengan rendah hati di hadapan manusia dan Tuhan. Kisah Pak Harto menjadi legenda kecil di desa itu, kisah tentang fitnah, azab, dan penebusan. Sebuah kisah nyata yang mengajarkan bahwa tindakan manusia selalu punya konsekuensi, dan tidak ada yang bisa lolos dari keadilan Allah. Bulan demi bulan berlalu, namun kisah Pak Harto tetap hidup dalam ingatan warga desa Sukamaju. Pasar yang dulu dipenuhi ketakutan akibat ulah preman itu kini kembali damai. Pedagang berjualan dengan tenang, warga berbelanja tanpa rasa was-was, dan anak-anak bisa bermain di jalanan tanpa takut ada orang yang menakut-nakuti. Pak Harto sendiri telah berubah total. Dari seorang preman yang sombong dan suka menebar fitnah, ia kini menjadi sosok yang sederhana, rendah hati, dan selalu berusaha menebar kebaikan. Tubuhnya masih terlihat lemah, sebagai pengingat nyata akan azab yang pernah menimpanya, tapi hatinya kini kuat untuk melakukan kebaikan. Setiap pagi, Pak Harto membantu tetangga yang membutuhkan. Ia menata warungnya dengan rapi, berbagi sebagian hasil dagangan kepada yang kurang mampu, dan selalu menunduk hormat saat bertemu warga. Tidak ada lagi kata-kata kasar, ancaman, atau senyum sinis yang menakutkan. Ia telah belajar bahwa kekuasaan semu dan ketakutan terhadap orang lain bukanlah jalan hidup yang benar. Di sisi lain, Kiai Ahmad tetap menjadi panutan bagi desa. Namun kini, beliau tidak hanya menjadi sosok yang dihormati karena ilmu dan kedamaian hatinya, tapi juga karena cara keadilan Tuhan bekerja melalui dirinya. Azab Pak Harto menjadi pelajaran hidup nyata bagi seluruh warga desa. Kejahatan yang disamarkan dalam kesombongan akan selalu menemukan balasannya, dan kesabaran serta kebenaran selalu menang pada akhirnya. Suatu sore, Pak Harto duduk di depan pesantren, menatap anak-anak yang bermain sambil tersenyum tipis. Ia mengingat kembali hari-hari ketika ia menebar fitnah, ketika ia merasa dunia tunduk padanya, dan bagaimana satu ucapan jahat bisa membawa bencana. Ia menunduk, menutup mata sejenak, dan berdoa dengan tulus. Ya Allah, terima penyesalanku. Beri aku kekuatan untuk selalu menjadi manusia yang lebih baik. Warga desa yang melihat perubahan Pak Harto mulai memaafkannya, perlahan membuka hati mereka. Mereka mengerti bahwa manusia bisa berubah, dan bahwa keadilan Tuhan bukan hanya tentang hukuman,
tapi juga tentang memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kisah Pak Harto menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, seorang preman yang menebar fitnah, menerima azab Tuhan yang pedih, dan akhirnya menemukan penebusan melalui kesadaran dan penyesalan. Anak-anak yang mendengar kisah itu tidak takut pada Pak Harto, tapi belajar tentang kebenaran, kejujuran, dan pentingnya rendah hati. Desa Sukamaju pun berubah menjadi desa yang lebih bijaksana. Warga lebih menghargai satu sama lain, lebih berhati-hati dalam menilai orang lain, dan lebih percaya pada keadilan yang datang dari Yang Maha Kuasa. Setiap orang yang pernah menyaksikan azab Pak Harto menyadari satu hal penting, dunia ini bukan tempat untuk menebar kebencian, menipu, atau memfitnah. Segala perbuatan akan kembali, dan yang terbaik adalah hidup dengan hati bersih, jujur, dan rendah hati. Di malam yang tenang, ketika angin berhembus lembut dan bintang-bintang bersinar di langit Sukamaju, Pak Harto duduk di teras rumahnya. Ia tersenyum tipis, bukan karena dunia kini menaklukkan dirinya, tapi karena hatinya telah benar-benar berubah. Ia tahu, meski masa lalu tak bisa diubah, masa depan selalu bisa diperbaiki dengan kebaikan dan penyesalan yang tulus. Dan dari kisah itu, satu pelajaran jelas tertulis di setiap hati warga desa: fitnah itu berdosa, kejahatan itu berbalas, dan penyesalan yang tulus adalah jalan menuju penebusan. Desa Sukamaju kini damai, tapi pelajaran dari azab Pak Harto tetap hidup, menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu menegakkan keadilan, bahkan ketika manusia tidak menyadarinya.